Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat activity diagram ya dari rancangan yang sudah kemarin kita buat ya, dari rancangan sistem usulan baik activity, sequence sama use case. Nah, ini kita sudah membuat di sini activity data jabatan. Nah, di sini kita sudah membuat sequence data jabatan. Sebelumnya kita sudah membuat sistem yang diusulkan. Nah, sistem yang diusulkan ini adalah menggambarkan menu-menu di dalam aplikasi ya. Nah, di sini harus digambarkan satu nih menggunakan use case, activity maupun sequence. Baik dari login, data karyawan, data jabatan, transaksi ya, laporan sama data user sesuai dengan aktor masing-masing. Nah, di sini kita akan membuat mulai dari activity. Nah, di sini perjalanan bagaimana sih kita menyimpan data jabatan. Di sini kita menggunakan aktor super admin ya. Super admin ya. Super admin. Nah, di sini super admin ya. Setelah mulai pilih data jabatan ya, memilih data jabatan, kemudian sistem atau aplikasi akan menampilkan data jabatan. Kemudian input data jabatan, klik simpan. Ketika proses penyimpanan ini ya, terjadilah validasi. Jika benar akan tersimpan ke dalam database, kemudian selesai. Ketika salah dia akan balik lagi ke halaman data jabatan, begitu ya. Jadi ini activity di sini yang diusulkan ini data jabatan menggambarkan bagaimana sih proses menyimpan di dalam aplikasi. Jadi digambarkan secara detail. Baik simpan di sini bisa ya ditambahkan edit, hapus bisa. Kita kasih contoh di dalam penambahan data simpan. Nah, di sini setelah super admin data jabatan, kemudian sistem, jadi membacanya gitu. Setelah pilih data jabatan, sistem akan menampilkan data jabatan. Kemudian super admin menginput data jabatan, pilih simpan, kemudian waktu proses penyimpanan dalam sistem itu ada proses validasi. Validasi itu digambarkan dengan logo ini ya. Nah, kalau dalam Astra itu validasi, jika benar dia akan menyimpan database, jika salah dia akan balik lagi ke data jabatan. Nah, contohnya kita kalau di dalam use case yang diusulkan, nah di sini ada data jabatan, data karyawan. Jadi semuanya ini harus digambarkan ya menggunakan activity diagram, sequence ya, sama use case. Semua ini digambarkan di dalam use case yang diusulkan ini. Jadi satu persatu semuanya digambarkan gitu ya. Nah, jadi bentuk activity seperti gini. Nah, sama aja dengan bentuk dengan sequence data jabatan. Nah, di sini aktornya super admin ya. Ketika super admin ini memulai menampilkan data jabatan ya, akan tampil form data jabatan. Kemudian aktor super admin menambah data jabatan, kemudian diproses ya. Proses kemudian disimpan ya oleh sistem, kemudian divalidasi. Jika dia gagal akan balik lagi ke data jabatan. Ketika berhasil dia akan langsung ke proses tersimpan ke tabel data jabatan gitu. Nah, ketika si super admin pilih edit data jabatan, kemudian dia akan validasi dulu. Ketika validasinya benar, dia langsung akan update ke data jabatan. Jika salah dia akan balik lagi form data jabatan. Nah, hapus juga begitu sama ya. Ketika super admin milih data hapus, langsung terhapus ke dalam database data jabatan gitu. Jadi antara activity ya, sequence, use case itu sebenarnya sama, cuman penggambarannya yang beda, tapi semua ini harus tercantum. Jadi biar secara detail gitu. Makanya disitulah tahap analisisnya di situ. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara pembuatan PowerPoint-nya ya. Gitu. Jadi pembacaannya seperti itu, logikanya gitu. Proses ini adalah sistemnya, form data jabatan adalah aplikasinya ya. Aplikasi ini menampilkan ini, kemudian diproses ya sama sistem aplikasinya, kemudian di eksekusi ke dalam database tabel data jabatan gitu. Nah, kita kasih contoh. Nah, di dalam sistem penggajian ini, di sini ada master tentang penggajian, pinjaman, laporan sama data user. Nah, ini harus sama dengan ini master ya, ada master, menu master, gajian, pinjaman, laporan, data user. Setelah login tuh muncul menu ini.
Jadi harus sama. Nah, di sini harus sama. Kemudian di dalam master ada data karyawan dan data jabatan, ya. Jadi di sini setelah master, di dalam master ini ada data karyawan dan data jabatan. Jadi harus sama ya antara. Nah, disinilah tujuannya kita merancang sistem antara analisis yang berjalan, sistem yang diusulkan sampai ke aplikasi itu harus detail dan sama. Tidak boleh di sini di master ini ada data karyawan dan data jabatan, tapi di aplikasi ada data lain selain data karyawan dan data jabatan, jangan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan rancangan yang diusulkan di sini gitu. Nah, ketika kita nambah data jabatan yang kita masuk tadi ya, kita tambah data jabatan ya, sesuai dengan activity, pilih data jabatannya ya. Setelah pilih data jabatan akan muncul form data jabatan. Kemudian pilih tambah ya, nama jabatannya apa gitu kan. Tes 1. Nah, gaji pokoknya berapa? Sama 3, gaji pokoknya adalah 3 juta. Nah, kita simpan. Nah, di sini kita simpan sesuai dengan nih, kita boleh simpan ya. Nanti akan divalidasi, jika benar nanti akan langsung ke menyimpan database, kalau tidak nanti akan menambahkan ke data jabatan. Nah, kita proses simpan. Nah, di situ. Nah, di sini kan muncul ya nama jabatan T1 gaji pokoknya ini. Nah, petugasnya siapa gitu. Nah, petugas di sini sesuai dengan siapa yang login gitu. Karena yang loginnya super admin atas nama Nita, jadi di sini yang input atas nama Nita sesuai dengan loginnya masing-masing gitu ya. Gitu. Ketika mau edit, nah, klik edit ya. Gitu. Nah, di sini akan update ketika kita tes 2. Nah, sesuai dengan gambar sequence ya. Ketika edit ya, akan ketika dari form data jawaban pilih edit ya kan, nanti akan diproses ya. Edit ya. Apa nih yang diedit gitu kan, semua kita tambahin 13 atau 15 ya, plus 15 kita update. Nah, di sini akan berubah menjadi tes 15 gitu. Jadi proses-proses inilah digambarkan dengan activity, sequence, dan use case begitu ya. Jadi semuanya dalam tahap-tahap use case yang diusulkan ini semuanya harus digambarkan ya, harus digambarkan, dijelaskan, baik activity, use case maupun sequence ya gitu. Nah, dari data-data ini ya kan, nah ini sesuai dengan database-nya juga sesuai ya, harus sama gitu ya. Tidak boleh di sini ada data apa, di sini di kas diagramnya nggak ada data. Seumpama di sini ada data jabatan, tapi di kas diagramnya nggak ada data jabatan nih, begitu. Itu tidak boleh, itu salah ya. Kemudian penggambaran ini adalah rincian bagaimana kita proses menyimpan, edit. Nah, di sini kan kita untuk activity-nya hanya kita pilih simpan, nanti bisa ditambahkan di sini ya. Tambahkan, ada edit, ada hapus gitu, bisa ditambahkan ya teman-teman sendiri. Ini kita kasih contoh kayak gitu. Jadi semua harus sama ya, semua harus sama. Antara nanti yang berjalan, analisa yang berjalan kita waktu datang ke perusahaan, permintaannya begini, analisa yang diusulkan kayak begini, harus sama dengan analisa yang berjalan. Kemudian yang hasilnya ke aplikasi pun harus sama. Nah, disitulah titik letak di mana program yang nanti kita akan jual ke perusahaan, baik nanti buat skripsi maupun perusahaan, itu harus kayak begitu ya, konsepnya begitu. Tidak boleh menyimpang ke yang lain, kecuali yang udah pernah kita jelaskan di part berikutnya, ada penambahan data karyawan bisa akses di sini. Nah, ini kan hanya untuk internal. Nah, nanti kalau karyawan keinginan pengen akses, berarti nanti ada registrasi karyawan, kemudian nanti setiap karyawan bisa mengakses gajinya sendiri, pinjamannya sendiri gitu ya. Itu untuk penambahan, boleh, nggak apa-apa gitu. Itu kan fitur penambahan dari suatu perusahaan gitu. Nah, jika teman-teman mengikuti alur bisnis proses dari kita tahapan dari part 1 sampai terakhir, jika teman-teman ngikutin, insya Allah hasilnya pun ketika skripsi maupun project nanti akan mendapatkan nilai yang bagus gitu. Jadi gitu penilaiannya begitu. Jadi di project pun di perusahaan harus begitu. Jadi perusahaan keinginan alurnya
A ke B harus A ke B, aplikasi pun harus A ke B gitu. Nggak boleh seumpama nih karyawan pengajuannya ke admin, nggak boleh karyawan tahu-tahu ke pimpinan, itu tidak boleh gitu. Meskipun si karyawan kenal dengan pimpinannya, tetap harus melalui jalur admin dulu gitu, karena pengajuannya lewat jalur admin ya, prosedurnya, kemudian diinput penggajiannya maupun pinjamannya ya, kemudian si admin membuat laporan kepada pimpinan, siapa aja si karyawan yang melakukan pinjaman gitu. Jadi semuanya harus lewat admin, jadi alurnya begitu. Alur bisnis prosesnya sesuai dengan use case yang berjalan yang kemarin sudah kita bikin yang di part 2 ya, use case sistem yang berjalannya. Jadi harus sesuai ya, tidak boleh alurnya ketika contohnya kita buat sistem perusahaan kesehatan di suatu rumah sakit datang, pasien datang ya kan, pasien datang ke rumah sakit, kemudian dia harus daftar dulu, nggak mungkin tanpa daftar dia dapat obat. Setelah pendaftaran dia langsung dilakukan pemeriksaan oleh si dokter. Nah sebelum dilakukan pemeriksaan ya kan, sesudah dia dilakukan pemeriksaan dia baru dapat obat. Nggak mungkin pasien datang pendaftaran kemudian dapat obat, diperiksa aja belum. Nah itu alurnya harus sama gitu. Itu suatu contoh ketika kita bikin sistem rumah sakit gitu. Pasien datang berobat, kemudian ketemu dokter, didiagnosa ini ya kan, kemudian jadi tahapannya begitu, mulai kita datang ke perusahaan ya, sampai kita menganalisis, sampai kita ke tahap desain, itu harus sama gitu, sampai ke tahap ke aplikasi. Nah ke aplikasi ini kemudian nanti akan dicoba oleh si klien kita. Ketika klien kita udah sesuai dengan analisa awal, nah itu baru bisa tahapan berikutnya ke tahapan maintenance. Mungkin tahapan maintenance kan penambahan fitur atau yang lain gitu ya. Jadi sama prosesnya, jadi antara use case yang berjalan, use case yang diusulkan, kemudian kelas diagram dan aplikasi itu harus sama gitu ya. Di situ tata latihnya di situ, jadi teman-teman harus mengerti di situ. Pembahasan kita cukup sekian. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, jangan lupa subscribe, like, komen. Nanti kita akan membahas satu persatu jika ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan dari sistem ini. Untuk dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.